TV kembali ke Dialog Nasional, masih membahas masalah persiapan sektor pariwisata pasca pandemi. Tadi sudah ngobrol sama Pak Bram, sosialisasi terhadap masyarakat terkait peduli lindungi di destinasi wisata, kemudahannya seperti apa, terus banyak orang yang ternyata tidak mau menggunakan peduli lindungi atau tidak mau vaksin. Monggo dilanjut Pak Bram yang tadi Pak Bram. Iya, memang ini kan terus sosialisasi ya. Menolak itu kan sama dengan sosialisasi sebetulnya. Betul. Mengingatkan bahwa jenengan harus vaksin, karena nanti ke depan pemerintah akan membatasi ke semua tempat. Ini kan bertahap aja. Nah, kalau enggak ya mereka akan kesulitan. Nah, yang paling penting adalah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini di seluruh pemirsa NTV, ya Mbak Panca juga ya. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bareng kok. Jadi Pemda ini juga akan kesulitan. Level ini kan ditentukan oleh pemerintah pusat atas rapot pemerintah daerah. Jadi kita dirapot nih tiap minggu nih keluarnya nih. Nah, hari ini Pemda Banyuwangi berada di level 2. Untuk mencapai ke level 1 harus vaksinnya itu mencapai 70%. Untuk saat ini berapa persen, Pak? Kita masih di kisaran 65. Oh, sekarang masih Ya. 65? Yang manula ya, yang kelompok lansia itu harus mencapai 50%. Yang tidak lansia kita ini, ya, saya kan masih muda nih. Oh ya. iya, harus diakui ya Pak Bram ya. Harus diakui. Namanya juga Bram muda kan ya. Iya betul. Itu masih harus 70%, Pak. Sekarang di angka 65. Nah, untuk mencapai 5% ini saya kira pemerintah siap, vaksinnya siap. Tinggal sekarang masyarakat jangan sampai diobrak-obrak. Aduh, saya belum vaksin nih. Aku ini nggak akan bisa kemana-mana. Ini kebutuhan barang-barang nih. Ayo divaksin. Kalau Banyuwangi on the track target dari Ibu Bupati nanti di akhir November sudah harus mencapai 70%, insya Allah kita masuk ke level 1. Nah, akhirnya apa? Ini kado bagi kita semua. Kalau semua semakin banyak divaksin, priorisasi rapot yang disampaikan pemerintah pusat 70% tercapai, gerakan kita akan lebih leluasa, Mbak. Jumlah kita yang ke mall diperbanyak, kelonggaran ditambahin, ke destinasi tadinya 25% jadi 50%. Bandara pun bergerak, rakyat semakin banyak bergerak ekonomi. Jadi sebetulnya kuncinya satu, pemerintah tidak bisa sendiri. Pak, rakyat juga harus menjadi kunci kesadarannya untuk mau divaksin, dan itu menjadi imun ya bagi kita semua. Ini yang saya harus tanyakan, destinasi wisata berarti dibatasi pengunjung? Iya. Dibatasi 25% dari jumlah total populasi yang ada di dalam. Lebih detailnya nih Pak Bram, misal destinasi wisata dibuka dari jam 8 sampai jam 4 sore misalkan seperti itu. Kalau misalkan kapasitasnya 100 orang, kalau misalkan sudah cukup 100 orang, berarti yang lain kalau misalkan mau masuk udah ditolak? Nggak boleh masuk, sampai yang di dalam keluar dulu, baru tambah lagi kuotanya. Dan itu kita kunci pakai aplikasi. Kita punya aplikasi sendiri? Ada aplikasi namanya eTax ya. eTax yang saya melihat hari ini di Bunder itu berapa jumlahnya, dan kami udah kunci tiketnya hanya boleh cetak 250 wisatawan. Berarti kayaknya saya ini yang nggak pernah ke destinasi wisata itu. Ya Pak kayaknya. Saya nggak ngerti informasi ini. Jadi kalau mereka mau cetak nggak bisa, kecuali dia akan minta tambahan ke saya. Pak Kadis, ini saya ini overload ini baru kita bisa buka. Tetapi kalau dia di dalam dan dia pakai peduli lindungi, dia keluar, kuotanya kan kejaga itu. Yang masuk berapa, yang keluar berapa, baru bisa cetak lagi. Dan itu sudah ada di seluruh destinasi wisata. Semua destinasi sudah kita pasang. Luar biasa loh, pariwisata sudah ready menerima wisatawan sehat begitu ya. Sekarang dari Pak Cin, kalau dari wisatawan sudah ready untuk sosialisasi dari Angkasa Pura sendiri atau dari Bandara Udara sendiri, sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat tahunya kalau misalkan mereka tidak membaca sosial media ya Pak Cin, mereka tahunya PCR itu mahal, harus PCR. Kalau naik pesawat itu udah nggak usah naik pesawat deh, kayaknya PCR itu lebih mahalan PCR-nya gitu Pak Cin. Itu gimana menurut Pak Cin? Ya memang yang terinformasi seperti itu ya. Dan yang kita ketahui kemarin dinamika PCR, antigen, harga kan juga ini juga mendapat kritisi dari masyarakat. Sempat debat juga ya Betul, Pak. Ya. Dan ada beberapa maskapai Pak Bram yang sudah melakukan ada bundling ya, sudah. Oh, gitu ya. Harga tiket itu sudah termasuk PCR. Oh, luar biasa. Jadi, ini yang menjadi pilihan ya, menjadi pilihan sehingga yang mungkin kalau dipisah-pisah harga itu sebenarnya sama gitu. Sebenarnya sama. Iya, artinya jauh lebih sehat ini Pak ya. Betul. Ya, kalau kita menggunakan pilihan ya transportasi udara ini tadi sudah kami sampaikan bahwa di pesawat pun sudah terjaga ya kaitan dengan EPA-nya itu ya, sirkulasi udaranya, dan di bandaranya kita upayakan juga bisa terjaga. Nah, kami juga sepakat tadi yang Pak Bram sampaikan ya bahwa memang kita masyarakat inilah yang
harus bersama-sama ya Pak, kaitan yang sudah tadi sampaikan Inmendagri ini yang kaitan dengan level 3, 2, 1 di Pulau Jawa Bali adalah rapot dari Pemkab maupun Pemprov kan gitu ya. Sehingga nanti persyaratannya akan mengikuti gitu loh. Antigen atau PCR tergantung dari kaitannya dengan status levelnya itu. Dan saya pikir masyarakat juga sudah inilah ya, sudah bisa sangat bijak ya untuk memilih mana PCR maupun antigen, karena ya ini menjadi pilihan yang sangat mudah untuk transportasi udara. Ditambah lagi dengan cost. Saya tambahkan Mbak ya, saya ingin Bram. cerita lah sedikit ini, testimoni gitu ya. Saya kemarin nyoba, nggak pernah naik kereta Pak selama 2 tahun. Saya nyoba saya nyoba naik kereta, nyaman Pak. Saya hitung-hitung harganya juga kalau saat normal, ya murah sekarang. Saya juga nggak pernah naik kereta loh Pak. Berapa Pak Bram harga kereta sekarang? Harga kereta 175 untuk Wijaya Kusuma, eksekutif ya, eksekutif. Terus swab PCR-nya 45. Kalau dihitung-hitung itu ketemunya hanya 200 sekian. Ya kan? Lebih senang lagi bonusnya, duduknya sendiri-sendiri Pak. Kalau dulu kita, aduh samping saya siapa ini ya? Samping saya siapa ini ya? Kalau mau tidur juga sungkan ya Pak Bram? Kalau kebetulan cowok, waduh enak. Kalau cewek ya alhamdulillah kan begitu Pak. Tapi sekarang kita masing-masing satu-satu. Sehingga jujur aja saya menyatakan kenyamanan yang luar biasa. Jadi ada bonus yang diberikan teman-teman dari transportasi yang memberikan bonus itu. Saya kira di maskapai juga sama. Saya juga pernah sekali naik maskapai di antara 3 bangku raja sendiri ya Pak. Karena memang perkataannya begitu. Jadi ini contoh yang testimoni dari Pak Bram ini, Pak Dwi, berarti transportasi memang sudah menerapkan protokol kesehatannya itu sudah sangat luar biasa gitu ya Pak ya. Ini saya juga mau minta pendapat sama Pak Dwi terkait PCR yang harganya sudah turun, antigen juga gampang, kita mau antigen itu juga gampang, sudah termasuk harga tiket itu tadi ya Pak Bram. Bagaimana nih menurut pendapat Pak Dwi? Yang terpenting sekarang adalah bagaimana daerah maupun perusahaan maupun agen-agen itu mampu meyakinkan untuk menjual kesehatan. Kemarin saya waktu mengantar ke kepulangan Ibu Gubernur, saya ketemu dengan Pak Syahrum dari Citylink. Jadi karena peningkatan penumpang, dari dialog dengan penumpang, kenapa pilih Banyuwangi sebagai destinasi wisata? Pertama, alasannya adalah Banyuwangi sudah pada level 2. Yang kedua, protokol kesehatannya terjamin. Jadi mereka merasa nyaman untuk bisa berwisata di Banyuwangi. Jadi 2 alasan itulah maka sebenarnya yang dicapai, yang dengan mereka berapapun harganya, maka ada jaminan kesehatan. Maka mereka beralih ke sini. Wisata sehat ini Pak. Wisata sehat ya. Nah, kalau masalah level-level itu kan adalah strategi politik dari pemerintah pusat. Dulu Banyuwangi sudah level 2, syaratnya harus 50% yang vaksin. Tapi kemudian menjadi level 3 karena dinaikkan harus 70%. Dan saya yakin mudah-mudahan tidak terjadi. Tidak terjadi lagi. Nanti setelah level 1, kita sudah 70, kita sudah level 1. Kita levelnya dinaikkan lagi sebelum mencapai 90%. Jadi inilah strategi bagus sekali. Sehingga untuk mengejar ketertinggalan level itu hanyalah strategi dari politik saja, tetapi niatnya baik. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagaimana para wisatawan ke sini itu sudah pasti akan mempelajari gimana itu tingkat kesehatannya. Levelnya sudah berapa? Oh, ternyata prokes di sini menurut analisis dan pendapat mereka karena Banyuwangi mampu memberikan jaminan protokol kesehatan yang luar biasa. Itu. Pak Dwi, tapi banyak sekali di masyarakat, Pak Bram juga mungkin pernah dengar kalau di masyarakat Banyuwangi itu lebih banyak begini Pak, mereka pasti sering berpendapat bahwa antigen pakai surat ini aja, pakai surat palsu. Itu menghadapi yang seperti itu gimana? PCR-nya ada yang palsu, antigen juga ada yang palsu. Gimana tuh Pak menjamin kayak begitu tuh? Kalau beberapa waktu lalu memang tidak bisa 24 jam petugas itu bisa mengawasi 100%. Tetapi kita semakin meningkatkan melalui kemampuan digital tadi. Jadi orang katakanlah di bandara, pertanyaannya apa bisa dia lolos dari bandara? Tentu tidak.
Apa bisa dia lolos dari stasiun? Tidak bisa di kereta api karena dia kalau tidak memenuhi persyaratan maka akan tertolak oleh sistem. Di ASDP dulu belum ada menggunakan digital. Sekarang sudah diwajibkan dengan Peduli Lindungi dan kemudian juga antigen juga di scan QR code-nya itu, di barcode-nya. Nah, memang pernah terjadi ada pemalsuan dan karena ada laporan pemeriksaan di Gilimanuk ada yang lolos karena menggunakan yang palsu, maka dilakukanlah kerjasama KKP dengan pihak aparat. Alhamdulillah setelah dicek, di-scan, tidak muncul nama itu. Maka ini palsu, segera ditangkap sampai sekarang sudah diproses. Berarti memang solusi dari kata-kata kuncinya adalah digital. Kami digitalisasi itu penting. Kami tidak ingin ini hanya terjadi pada kereta api, kemudian bandara udara dan penyeberangan. Kami ingin justru ini bisa terjadi di destinasi wisata-wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi masyarakat kan enggan kadang-kadang bawa kemana-mana nenteng kartu vaksin. Ya kan, walaupun sudah ada yang menawarkan model KTP itu. Iya, betul, Pak. Tapi bagaimana orang itu terlayani, baru masuk klik suhu dipotret-potret langsung wajahnya, suhunya sekian, sudah tervaksin, sudah selesai. Jadi kita bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Soal sosialisasi Dinas Perhubungan, setiap ada informasi sudah kami sosial lewat Instagram, Facebook, kita medsos, teman-teman sudah beredar dan mereka sudah tahu, saya yakin sudah tahu. Dan itulah kenapa sebenarnya kalau mulai April 2019 ya kalau nggak salah itu adanya pandemi, kok sampai sekarang masih nggak tahu, ini memang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu kan itu. Kan itu aja masalahnya. Nah sopir-sopir itu juga tahu penumpang itu dari Jakarta harus vaksin, persyaratannya ke ASDP. Tapi ternyata nggak bawa vaksin, kenapa nggak ngurusi di kantornya? Akhirnya kita mengambil inisiatif dengan KKP yang belum tervaksin untuk logistik disediakan vaksin di terminal Sri Tanjung. Jadi prinsipnya kita harus sabar melayani masyarakat, memang harus seperti itu. Memang ada sengaja nggak mau vaksin, jadi disediakan aja vaksin itu. Berarti memang harus disediakan vaksin di tempat, berarti gitu ya Pak Bro? Kalau misalkan memang belum ada vaksin, oke monggo silakan. Sudah apakah nanti siapkan. itu juga berjalan ke masing-masing tempat wisata? Mungkin ada tim kesehatan sendiri Pak Bro? Iya, jadi kami juga kerjasama dengan teman-teman dinas kesehatan, sama dengan perhubungan tadi. Bahkan dinas kesehatan kami kontak di satu sisi, misalnya pas weekend gitu ya, Sabtu buka, itu ada pelayanan vaksin di sana. Jadi teman-teman masyarakat yang masuk yang belum vaksin silakan masuk gratis tambah bonus vaksin. Jadi kalau mau vaksin di situ, nah masuknya gratis. Nah ini cara-cara yang kami kembangkan. Jadi yuk sekarang dibuka pendaftaran di Bank Sering Underwater gitu ya. Yang mau vaksin online, tiketnya nggak kita pungut. Itulah memberikan kombinasi bagaimana masyarakat juga biar bisa rekreasi tapi sekaligus di situ tanpa divaksin gitu. Karena memang masyarakat itu lebih suka yang mudah-mudah gitu iya, ya Pak. Ya sama dengan kawan-kawan. Oh saya konsulnya Pak, itu tak siapin gitu ya. Iya betul. Betul. Baik, kalau begitu terima kasih karena sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Semoga ini juga menjadi pembelajaran untuk masyarakat yang sudah menonton kita hari ini tentang dialog geliat sektor pariwisata pasca pandemi. Nanti kita akan kembali dengan harapan-harapan dari masing-masing narasumber, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.